Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Simulasi Sistem Industri dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Hendra STMT IPN. Sebelum masuk ke pokok bahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Muhammad Fajarudin dengan NIM 3522100030. Yang kedua yaitu Ahmad Nur Effendi dengan NIM 3522100027. Yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal Hafiz dengan NIM 35221028. Kami dari kelompok 5 berkontribusi aktif dalam menyelesaikan tugas ini dengan judul materi Simulasi Antrian Tiket Bandara menggunakan software ProModel. Masuk ke latar belakang. Bandara merupakan salah satu fasilitas transportasi publik dengan tingkat mobilitas penumpang yang sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk, musim liburan, dan hari besar nasional. Salah satu aktivitas penting di bandara adalah pelayanan tiket, baik pada counter check-in maupun layanan pembelian dan perubahan tiket. Proses pelayanan tiket yang kurang optimal sering menimbulkan antrian yang panjang, waktu tunggu yang lama, ketidaknyamanan penumpang, serta berpotensi menyebabkan keterlambatan penerbangan. Permasalahan antrian tiket bandara umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tingkat kedatangan penumpang dan kapasitas pelayanan. Jumlah petugas yang terbatas, variasi waktu pelayanan, serta pola kedatangan penumpang yang tidak menentu. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan citra maskapai maupun pengelola bandara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem antrian secara menyeluruh tanpa harus mengganggu operasional bandara secara langsung. Salah satu pendekatan yang paling efektif yaitu adalah simulasi sistem. ProModel merupakan software simulasi yang banyak digunakan untuk memodelkan sistem antrian dan sistem pelayanan karena kemampuannya dalam mempresentasikan kondisi nyata secara dinamis. Dengan ProModel, sistem antrian tiket bandara dapat dimodelkan berdasarkan data aktual seperti tingkat kedatangan penumpang, waktu pelayanan, jumlah loket, dan jam operasional. Masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana mengoptimalkan sistem antrian pelayanan tiket bandara untuk meminimalkan waktu tunggu penumpang dengan menggunakan simulasi software ProModel. Tujuannya yaitu untuk memahami dan mempraktekkan cara pengaplikasian software ProModel untuk mengoptimalkan sistem antrian pelayanan tiket bandara untuk meminimalkan waktu tunggu penumpang, sehingga proses penjualan tiket di bandara menjadi optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem menurut para ahli yaitu dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Ludwig von Bartholmew, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Sedangkan menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Dan menurut L. Oxford, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Dalam jurnal Susanto pada tahun 2004. Selanjutnya simulasi, yaitu sebagai cara untuk menghasilkan kondisi dari situasi dengan model untuk studi menguji, untuk training, dan lain-lain. Menurut Kosnevis pada tahun 1994 mendefinisikan simulasi sebagai pendekatan eksperimen. Simulasi juga merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem. Kadang dilakukan menggunakan komputer dengan software yang sesuai. Selanjutnya, model adalah representasi atau gambaran dari sistem nyata atau real system
yang dibuat secara sederhana dan terstruktur untuk tujuan analisis, pemahaman, dan pengambilan keputusan. Model dalam simulasi sistem digunakan untuk, yaitu yang pertama untuk mewakili perilaku sistem nyata, seperti alur proses, antrian, waktu pelayanan, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua untuk menyederhanakan sistem yang kompleks, sehingga lebih mudah dipelajari tanpa harus mengganggu sistem yang asli. Yang terakhir yaitu untuk menguji berbagai skenario, misalnya perubahan jumlah pelayan atau kapasitas tanpa risiko pada sistem yang nyata. Selanjutnya itu tipe simulasi dan teori produktivitas. Tipe simulasi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku suatu sistem. Dengan simulasi dan memperhatikan bagaimana sistem tersebut berubah. Apakah perubahan itu terjadi seiring waktu, apakah mengandung unsur ketidakpastian, dan bagaimana kejadian dalam sistem dimodelkan. Dalam simulasi, suatu sistem dapat disimulasikan tanpa memperhatikan waktu statis atau dengan memperhatikan perubahan kondisi dari waktu ke waktu atau secara dinamis. Perubahan dalam sistem juga dapat terjadi hanya pada saat kejadian tertentu, seperti kedatangan atau pelayanan, atau berlangsung secara terus-menerus sepanjang waktu. Selain itu, simulasi dapat bersifat deterministik jika semua variabelnya pasti, atau skolastik jika mengandung unsur acak atau probabilitas. Dengan memahami tipe simulasi, peneliti dapat memilih metode dan alat simulasi yang paling sesuai sehingga hasil simulasi lebih akurat dan mendekati kondisi sistem yang nyata. Teori produktivitas adalah konsep dan pandangan ilmiah yang menjelaskan hubungan antara input dan output dalam suatu proses, produksi atau kerja, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Produktivitas menggambarkan kemampuan suatu organisasi, sistem ataupun individu dalam menghasilkan output yang bernilai tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, waktu, modal, dan teknologi. Software Pro Model adalah perangkat lunak simulasi berbasis Discrete Event Simulation yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan meningkatkan kinerja sistem nyata, seperti sistem manufaktur, logistik, pergudangan, rumah sakit, bandara, dan sistem antrian lainnya tanpa harus mengganggu sistem yang sebenarnya. Permodel memungkinkan pengguna untuk membuat representasi visual dari suatu sistem operasi, kemudian menjalankan simulasi untuk melihat perilaku sistem tersebut dari waktu ke waktu. Dengan software ini, pengguna dapat mengevaluasi berbagai skenario, mengidentifikasi bottleneck, mengukur kinerja sistem seperti waktu tunggu, tingkat utilitasi, dan throughput, serta menentukan alternatif perbaikan yang paling efektif sebelum diterapkan di dunia nyata. Menurut Harrell, Ghosh, dan Bowden, ProModel adalah perangkat lunak simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan meningkatkan kinerja sistem manufaktur, logistik, dan sistem operasi lainnya dan dengan mempresentasikan aliran entitas, sumber daya, dan proses secara terintegrasi. Setiap perjalanan selalu dimulai dari sebuah antrean. Di bandara, antrean bukan sekedar barisan penumpang, melainkan bagian dari sistem yang mengatur waktu, keamanan, dan kenyamanan. Melalui simulasi ProModel ini, kami menggambarkan bagaimana alur antrean di bandara bekerja, mulai dari check-in, pemeriksaan keamanan, hingga ruang tunggu keberangkatan. Video ini menunjukkan bagaimana manajemen antrean mempengaruhi efisiensi layanan, serta bagaimana perencanaan yang tepat dapat mengurangi waktu tunggu dan kepadatan. Inilah simulasi sistem antrean bandara sebagai referensi nyata dari penerapan ProModel dalam dunia transportasi udara. Dulu modelnya kita klik OK, hilang aja dulu, dan kita klik new, kemudian kita kasih nama file project kita, kemudian kita browse, pilih yang student,
open, habis itu ubah ke motor. Jadi kita klik build, kita pilih yang tanda merah ini, kita perbesar sedikit, cukup, dan kita kasih nama. Lalu kita klik lagi objek, dan kita perbesar lagi, kemudian kita kasih nama lagi. Setelah itu kita ubah kapasitasnya. Oke, cukup. Itu kita tambahin beberapa conveyor sebagai nomor antrian. Kita klik, kemudian kita kasih nama. Lanjut kita pilih objek lagi, meja. Kita bikin total 3 meja karena kita mau bikin 3 loket. Kemudian kita besar lagi mesinnya, kemudian diubah satu persatu namanya menjadi roket 1, roket 2, dan roket 3. Tambahin share lagi sepanjang cukup, kemudian kita klik ubah namanya juga. Setelah itu kita tambahkan meja lagi, kemudian kita ganti namanya lagi, perbesar mejanya, kemudian kita tambahkan operator di belakang mejanya. Begitu tugas. Kita perbesar lagi operatornya. Kemudian kita tambahkan pesawat, kita klik build, kemudian entity, kita tambahkan penumpang, kita bisa perbesar lagi objeknya. Oke, setelah itu kita klik build lagi, klik kemudian kita klik tadi penumpang. Kita klik destination, ke pintu masuk. Oke, kemudian kita klik quantity-nya, kita isi segini aja cukup, dan ini isi 0. Kemudian kita ke klik GNF, klik sesuai videonya, penumpang. Oke, destinasi kita klik pintu masuk. Oke, kita klik penumpang lagi, dan destinasi kita ke klik destinasi selanjutnya. Oke, kita panah menandakan itu proses berlanjut. Kemudian kita klik enter, diisi lagi penumpang. Oke, setelah itu destination silakan. Setelah itu objek penumpang. Oke, destination ke selanjutnya. Oke, kita klik enter lagi, biasa objek kita ke penumpang, destinasi kita biarkan saja, kemudian objek kita klik penumpang lagi, destinasi kita klik penumpang di roket 1. Oke,
isi move. Oke, kita isi penumpang lagi karena di loket 123 ada perputaran penumpang ya. Kita klik OK, kemudian kita klik ke loket 2, kita akan muncul catatan ke bagian lagi move durasi jarak lebih lama. Kita klik enter lagi, klik penumpang. Oke, jadi destinasi ke loket 3. Kita lanjut, maka akan menunjukkan penumpang. Kemudian kita isi lagi mover, kemudian dikasih jeda berapa detik. Jadi kita klik dari depan, enter lagi, klik penumpang. Oke, destinasi kita dari loket 1. Oke, kemudian kita kasih jarak ya, wait stop, ini kasih topiknya dan destinasinya ke antrian. Itu datanya. Kemudian kita keluar lagi dari loket 2 dan loket 3 sama seperti yang tadi. Oke, kemudian kita isi lagi wait. Kemudian objeknya kita klik penumpang, destinasinya kemudian lagi. Kita klik penumpang lagi dari loket 3, kita isi lagi wait. Objek kita klik penumpang, destinasinya ke antrian lagi, maka memilih ke destinasi. Selanjutnya kita klik enter, klik ke penumpang, selanjutnya kita beri antrian. Oke, jadi kita pilih penumpang dari destinasi ke meja pengecekan, maka teman kita dapat. Kemudian kita klik enter lagi untuk penumpang. Kemudian kita sesuaikan aja. Objek kita klik penumpang lagi, destinasinya sekarang menuju ke pesawatnya. Oke, merah itu. Kemudian kita klik enter lagi, kita klik penumpang, destinasi dari pesawat. Kemudian objeknya kita klik lagi, ke sekarang. Klik lagi ke nomor sini. Oke, sebelum itu kita klik option, kita sesuaikan aja seperti yang kedua ini. Kemudian klik enter. Nah, ini hasilnya ya, kita bisa melihat contoh penumpang yang sudah terorganisir. Nah, berikut adalah data-data detailnya, hasilnya dari kerjaan model. Bisa dilihat di sini menunjukkan berhasil.
Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi dan perbaikan sistem antrian menggunakan model, dapat disimpulkan bahwa penerapan simulasi mampu meningkatkan kinerja pelayanan tiket bandara. Kebaikan seperti penambahan loket dan pengaturan alur pelayanan terbukti mengurangi waktu tunggu dan panjangnya antrian penumpang, serta meningkatkan pemanfaatan petugas secara lebih efisien. Dengan demikian, ProModel efektif digunakan sebagai alat bantu kemudian perusahaan dalam peningkatan kualitas pelayanan bandara. Sebagai saran, pengelola bandara disarankan untuk menerapkan hasil perbaikan sistem antrian terutama pada jam sibuk dan musim liburan. Selain itu, pengumpulan data yang lebih akurat dan pembaruan model simulasi secara berkala perlu dilakukan agar sistem pelayanan tetap optimal sesuai dengan perubahan pola kedatangan penumpang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.